Di layar, Anda sekarang melihat laporan dari Reuters yang menunjukkan pengumuman dari Trump sebelum pertemuan G7 mengatakan bahwa kesepakatan dengan Iran sudah ditandatangani, bahwa teksnya akan diumumkan setelah penandatanganan resmi pada hari Jumat, dan bahwa Selat Hormuz harus tetap sepenuhnya terbuka. Trump tiba di pusat pertemuan internasional dengan Iran, Hormuz, Ukraina, Lebanon, sanksi, dan keamanan energi menjadi topik utama pembahasan. Sementara para pengkritik memperhatikan gerak-gerik, penampilan, dan detail di balik layar, Presiden Amerika itu menarik Macron untuk membahas hal-hal yang benar-benar mempengaruhi dunia. Perang, minyak, pelayaran, uang yang dibekukan, dan tekanan terhadap Teheran. Guncangan dimulai tepat di situ ketika Trump memasuki pertemuan dengan sebuah kesepakatan yang sudah ditandatangani. Ia memaksa para pemimpin Eropa untuk bereaksi terhadap fakta yang sudah terjadi, dan bahkan menempatkan Prancis pada pilihan untuk mendukung pembukaan jalur laut yang aman atau tetap terjebak pada retorika diplomatik seperti biasanya. Media ingin mengubah jadwal yang sangat padat menjadi tanda kelemahan. Tapi adegan itu menunjukkan Trump mengambil alih agenda global dan membuat G7 harus mengikuti perkembangan. Apa yang Macron lihat di meja itu? Mengapa G7 mulai menganggap kesepakatan itu sebagai inti utama? Bagaimana Trump membalikan narasi dan memaksa semua orang bereaksi terhadap langkah-langkahnya? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump tiba di Evian-les-Bains, Prancis setelah jadwal yang padat di Amerika Serikat dan langsung membahas topik yang mendominasi pertemuan G7. Topiknya bukan hanya soal foto bersama Macron, tapi tentang kesepakatan awal antara Amerika Serikat dan Iran. Pembukaan Selat Hormuz, berakhirnya fase kritis perang, dan dimulainya negosiasi teknis mengenai program nuklir. Reuters melaporkan bahwa Trump mengatakan di samping Macron bahwa kesepakatan itu sudah ditandatangani dan naskahnya akan diumumkan setelah penandatanganan resmi yang dijadwalkan pada hari Jumat. Wakil Presiden J.D. Vance juga turun ke garis depan dan menyatakan bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani secara digital pada hari Minggu. Tanpa pencairan dana kepada rezim Iran, detail ini menggagalkan upaya untuk mengubah negosiasi menjadi hadiah bagi Teheran. Versi yang disebarkan oleh lawan-lawan Trump adalah bahwa Iran akan menerima miliaran dolar hanya karena menandatangani dokumen. Vance membantah narasi itu. Dia mengatakan tidak ada dana yang dicairkan dan hal itu tidak berubah dengan penandatanganan atau pencairan sumber daya. Hanya akan ikut serta jika Iran menerima langkah-langkah yang dapat diverifikasi, termasuk penghapusan stok bahan yang diperkaya dan rezim verifikasi yang mampu mencegah pembangunan senjata nuklir. Artinya, ini bukan cek kosong, tapi tekanan yang bersyarat. Trump juga menunjukkan perbedaan dengan kesepakatan Obama. Dia mengingatkan bahwa dalam model lama, Iran mendapat akses ke sumber daya dan memperoleh napas politik menurut pandangan Trump. Kesalahan ini tidak boleh terulang kembali. Perjanjian baru ini tidak dimulai dengan hadiah di awal, tapi dimulai dengan tuntutan perilaku. Jika Teheran mematuhi, sanksi bisa dilonggarkan. Jika tidak mematuhi, uangnya tidak akan muncul. Tekanan tetap berlanjut dan rezim tidak bisa membangun kembali program nuklirnya dengan bebas. Inilah kunci yang coba disembunyikan oleh media oposisi. Trump tidak menjual kepercayaan pada Iran, dia menjual verifikasi, tekanan, dan konsekuensi. Macron ikut serta dalam pembicaraan dengan Iran, Lebanon, dan Ukraina. Dalam paket yang sama, Presiden Prancis berbicara tentang perdamaian, keamanan regional, dan partisipasi komunitas internasional. Namun, situasi politik menunjukkan Macron bereaksi terhadap agenda yang sudah lebih dulu ditempatkan Trump di pusat G7. Prancis ingin memperlakukan pertemuan itu sebagai meja koordinasi antar pemimpin. Trump datang dengan sebuah kesepakatan yang sudah ditandatangani dan memaksa pertemuan itu berpusat pada keputusan Amerika. Disitulah kemunduran itu menjadi terlihat jelas. Para pemimpin yang seharusnya datang menuntut penjelasan malah mulai membahas bagaimana menangani kesepakatan itu, bagaimana memastikan Selat Hormuz tetap terbuka, dan bagaimana ikut serta dalam stabilisasi tanpa kehilangan pengaruh. Reaksi pasar menunjukkan bahwa dunia memahami besarnya dampak ekonomi dari kesepakatan tersebut. Business Insider mencatat kenaikan di Nasdaq dan penurunan harga minyak setelah pengumuman kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Harga minyak Brent turun 4,1 dan WTI turun 4,2.
Angka-angka ini membantu menjelaskan mengapa G7 terpaksa memperlakukan Trump dengan hati-hati. Media bisa saja membicarakan kelelahan, tapi pasar bereaksi terhadap isi negosiasi. Dan isi dalam hal ini berarti energi, perang, inflasi, dan keamanan maritim. Agenda Ukraina juga dibahas dalam pertemuan tersebut. Trump mengatakan bahwa setelah membuat kemajuan dengan Iran, dia akan mulai mencari jalan untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Reuters mencatat bahwa dia berbicara dalam percakapan dengan Volodymyr Zelensky dan Vladimir Putin dan menyatakan percaya bahwa keduanya mungkin terbuka untuk suatu solusi. Hal ini menempatkan Macron dan orang-orang Eropa dalam situasi yang sulit. Eropa banyak berbicara tentang kepemimpinan, tetapi bergantung pada Amerika Serikat untuk kekuatan militer, diplomatik, dan keuangan. Trump tiba di G7 dengan perang Iran sebagai fokus utama dan bahkan memberi sinyal bahwa dia ingin menarik Ukraina ke meja perundingan. Pertemuan itu tidak mengikuti agenda Eropa, melainkan mengikuti irama Trump. Lebanon muncul sebagai titik sensitif lainnya. Trump menyebut perlunya menyelesaikan situasi di Lebanon dan berbicara tentang Hizbullah sebagai masalah yang harus dihadapi. Media mencoba menganggap pernyataan itu sebagai improvisasi, tetapi kebijakan yang sebenarnya sederhana, tidak ada stabilitas di Lebanon. Mengabaikan Hizbullah, kelompok tersebut tetap menjadi kekuatan bersenjata, memiliki pengaruh politik, dan menjadi alat tekanan regional yang terkait dengan poros Iran. Ketika Trump menyebut nama Hizbullah dalam pembicaraan, ia mengeluarkan topik tersebut dari ranah nyaman pernyataan diplomatik dan membawanya ke ranah tuntutan langsung. Tekanan terhadap Oman juga menunjukkan perubahan metode. Pejabat Amerika mengkritik peran Oman dalam negosiasi sebelumnya dengan Iran dan menuduh mediator tersebut berperilaku tidak jujur. Setelah itu, Qatar dan Pakistan menjadi lebih menonjol dalam proses tersebut. Perubahan ini menunjukkan bahwa Trump tidak terikat pada diplomasi tradisional. Ketika dia menyadari bahwa jalur lama menguntungkan Teheran, dia mengganti saluran, mempercepat proses, dan menempatkan negosiasi pada jalurnya. Lebih menguntungkan bagi kepentingan Amerika, kehadiran JT Vance juga sudah diperhitungkan. Trump mengatakan mungkin dia tidak akan hadir dalam penandatanganan resmi, tetapi Vance akan ada di sana untuk mengurus tahap tertentu. Trump secara fisik datang dari jadwal yang padat, tetapi secara politik dia datang dengan keputusan yang sudah dibuat di tangannya dan keputusan yang sudah jadi dalam pertemuan para pemimpin. Itu lebih berharga daripada hanya berpose cantik di depan kamera. Macron berusaha menjaga Prancis tetap di pusat pembicaraan, berbicara tentang mengambil sebagian tanggung jawab, mendukung komitmen internasional, dan menjadikan perdamaian sebagai isu global. Tapi Prancis bereaksi terhadap kesepakatan Amerika. Seluruh G7 juga bereaksi terhadap kesepakatan Amerika. Ketika sebuah kekuatan datang dengan konflik paling berbahaya saat ini yang sudah hampir ditandatangani, pembicaraan pun berubah. Para pemimpin lainnya bisa saja mengeluh, memberi syarat, meminta rincian, atau menyatakan kehati-hatian. Tetapi semua orang mulai membicarakan langkah yang telah dijalankan Washington. Riwayat perjanjian nuklir sebelumnya membantu memahami perbedaannya. Pada tahun 2015, perjanjian dengan Iran dipromosikan sebagai solusi diplomatik yang menyeluruh. Trump selalu mengkritik model tersebut karena menurutnya model itu mengurangi tekanan tanpa benar-benar menghilangkan risiko nuklir secara permanen. Pada tahun 2018, dia menarik Amerika Serikat dari perjanjian itu dan kembali memberlakukan sanksi, memilih jalan tersebut. Logika yang disampaikan berbeda. Jika Iran menginginkan uang, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi, mereka harus terlebih dahulu menerima kewajiban yang dapat diverifikasi. Ini membalik urutannya. Sebelumnya, rezim mendapatkan kelonggaran hanya dengan berjanji. Sekarang, mereka harus bertindak dulu, baru bisa menerima. Presiden tanpa kendali. Ia tidak menempatkan Iran, Hormuz, Ukraina, dan Lebanon dalam pusat pengambilan keputusan yang sama. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves Global.